Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di Summary Daily Bible School kali ini, kita akan membahas tentang bagian saya dalam rencana keselamatan. Bila kita baca di Filipi 2 ayat 12 dan 13, ada bagian kita untuk work out our own salvation with fear and trembling. Dan bagian Tuhan adalah work in di dalam kita untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, apa hubungan Filipi 2 ayat 12 dan 13 dengan DA 671 paragraf 2? Di sini menjelaskan ada bagian kita adalah untuk resist atau menolak penggodaan. Dan walaupun kita sudah menolak godaan atau resist, kita nggak bisa menang karena kita nggak ada kuasanya. Dan bagian Tuhanlah untuk overcome. Karena Tuhan berkata di Yohanes 16 ayat 13, I have overcome the world. Dan bagian saya sama seperti di James 4 ayat 7, submit to God. Lalu dikatakan, resist the devil. Tolaklah iblis yang jahat. Jadi sudah sangat jelas dalam rencana keselamatan, ada bagian saya dan bagian Tuhan. Bagian saya adalah untuk resist the devil dan bagian Tuhan adalah untuk overcome. Pernyataan ini lebih dikuatkan lagi di kutipan Roh Nubuat, Review and Herald, June 11, 1889, paragraf 2. Dikatakan, and when the Spirit of God works with your efforts, you will not work in vain. The Spirit of God harus bekerja sama dengan usaha kamu, dan kamu punya usaha tidak akan sia-sia. Jadi kita lihat harus ada bagian kita, dan harus kasih tunjuk bagian kita. Kalau tidak ada bagian kita, baru bisa dikatakan bahwa usahanya sia-sia. Jadi bagian kita ini sangat penting. Dan sekarang kita akan bahas satu kutipan yang sangat sekali disalah mengerti. Jadi kutipannya tidak salah, tetapi orang-orang dalam memakai kutipannya ini salah atau menyalahgunakan kutipan ini untuk mengartikan yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Sama seperti pengertian the third person of the Godhead yang selama ini kita sudah bahas. Ingat bahwa penulis atau Mrs. White di sini tahu sekali apa yang dia bicarakan, tetapi banyak pembacanya yang salah mengartikan apa maksud Mrs. White. Jadi banyak orang yang berkata, do your best and God will do the rest. Pernyataan ini dibantah oleh ayat Filipi 4 ayat 13, I can do all things through Christ which strengthened me. Dan John 15 ayat 5, without me ye can do nothing. Jadi gak ada bagian kita, saya gak bisa bilang saya lakukan yang terbaik, do your best. Ada bagian saya yang saya lakukan terbaik dan sisanya Tuhan. Kutipan yang diambil di 11 MR 10.3. Dikatakan, with the mind and will to work to the best of their ability, God will do the rest. Jadi pengertian ini seakan-akan do your best, bagian kamu harus best. Jadi contohnya saya bisanya best, yang paling bestnya saya adalah 70%. Jadi the rest atau sisanya untuk mencapai 100% akan Tuhan tambahkan. Itu bukan itu pengertiannya. Ingat, prinsip dasarnya Filipi 4 ayat 13 dan John 15 ayat 5. Bahwa saya nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi bagian saya ini 0%. Tetapi kita baca bahwa ada usaha atau bagian saya yang harus saya bikin. Yaitu tadi kita udah bahas, yaitu resist the devil. Jadi bagian kita yang the best ini walaupun dikatakan the best ini adalah 0%. Jadi saya harus bertekad untuk melakukan bagian saya sepenuhnya. Dan harus ada ketetapan dari hati saya untuk saya menolak apa yang jahat. Jadi itu bagian saya dan Tuhan yang akan bekerja dengan kuasanya. Karena kita gak ada kuasa untuk melakukan apapun. Lalu di kutipan Roh Nubuat lagi di TT 253.4. Man is to make earnest efforts to overcome. Lalu dikatakan God works and man works.
Jadi ada bagian Tuhan yang dilakukan dan ada bagian pekerjaan yang manusia juga harus lakukan. Lalu pertanyaannya, apa pekerjaannya manusia? Lalu dikatakan di kutipan ini, resistance of temptation must come from man. Jadi bagian usaha kerja, bagian manusia itu adalah menolak penggodaan. Resistance of temptation. Jadi pekerjaan untuk meraih keselamatan itu adalah kerjasama dengan God. Manusia itu harus ada usahanya yang sungguh-sungguh untuk pada ujungnya hasilnya adalah overcome. Usaha sungguh-sungguhnya harus bergantung sepenuhnya kepada God, yaitu Dia dengan menunjukkan bahwa Dia menolak kejahatan. Dan kuasa untuk membuat orang itu menang adalah kuasanya God. Lalu kita baca lagi di Review and Herald, Januari 19, 1864, paragraf 17. Larilah dari tipuan setan yang sedang merangkul kamu. Resist the devil. Tolaklah yang jahat. Lalu dikatakan malaikat jahat itu ada di sekeliling kamu. Dia sedang membisiki kamu, mengunjungi kamu dengan impian-impian dunia belaka. Dan kamu yang mendengar tipuan, impian-impian yang palsu yang setan sodorkan, kamu senang dengan bisikan setan tersebut. Lalu Mrs. White katakan, demi Kristus, demi jiwamu, jauhkan dirimu dari pengaruh jahat ini. Artinya ketika kita menjauhkan diri, menolak pikiran-pikiran, bisikan-bisikan yang setan tawarkan kepada kita, yang semua ombong kosong, semua kebohongan belaka, itulah artinya resist the devil. Artinya kalau saya mau resist the devil, kita harus make sure lingkungan pergaulan kita itu tidak boleh mematikan atau tidak boleh yang selalu mempengaruhi kita dengan bisikan-bisikan setan. Makanya selalu diingatkan, who is your friend? Siapa teman kamu? Kalau pergaulan kamu salah, you are not resisting the devil. Kamu sedang enggak menolak setan atau menolak kejahatan. Dan salah satunya kita kalau mau resist the devil, kita mendengar panggilan Tuhan untuk kita keluar dari kota-kota besar. Pertanyaannya, apakah kita mendengar panggilan untuk go out from the big city? Kita keluar dari kota-kota yang mana sudah ada amarannya bahwa kota-kota ini akan dibinasakan, saudara-saudaraku. Apakah kita percaya? Kita harus berdoa, Tuhan tolonglah ketidakpercayaan saya. Saya mau percaya. Kita lanjut lagi di kutipan The Review and Herald, July 4, 1899. Dikatakan malaikat akan bikin apa yang kamu tidak bisa bikin. Dan dia sedang menunggu kerjasama dengan kamu. Dia sedang menunggu kamu bikin bagian kamu, yaitu menolak yang jahat. Dan malaikat tidak bisa melakukan bagian mereka kalau saya tidak bikin bagian saya. Karena malaikat hanya bisa bikin bagian mereka kalau saya melakukan bagian saya. Ketika orang lumpuh melakukan apa yang dia dengar, kelumpuhan itu tidak ada lagi karena kuasa Tuhan. Kalau kamu mendengar Tuhan bilang melangkah, ketika kamu pilih untuk melangkah dan gak mendengarkan seluruh godaan setan untuk meragukan kamu untuk melangkah, di situ Tuhan akan bekerja sama dengan kamu dan kamu melangkah dengan kuasa Tuhan. Malaikat sedang menunggu saudara dan saya untuk kita merespon panggilan, tarikan untuk ditarik kepada Kristus. Kita harus dekat satu sama lain. Dan inilah fungsi assemble, untuk mendekatkan satu sama lain. Dan karena keselamatan itu adalah masing-masing harus menghadapi penggodaannya masing-masing dengan pilihannya masing-masing. Dan di kutipan ini dijelaskan caranya untuk resist the devil. Jadi yang pertama, saya harus berketetapan untuk saya tuh mau menang. Lalu saya berdoa dalam hati bahwa saya mau mencapai kemenangan ini dan saya minta pertolongan dari Tuhan bahwa saya sadar saya ini gak mampu untuk melakukan apa yang saya ingin lakukan. Dan lalu saya menolak setiap agen setan punya bisikan. Dan saya taruh kehendak saya di kehendak Bapa. Sementara kamu ada satu keinginan untuk resist the devil dan sungguh-sungguh berdoa, kamu akan benar-benar diluputkan dari devil. Jadi kuncinya kita harus bikin sesuatu.
Dan kita harus tahu apa yang saya mau. Saya nggak bisa diam-diam dan saya nggak ada tujuan hidup ataupun nggak ada tekad untuk apa yang saya mau pilih. Kuncinya, kalau kita tahu ada yang salah, kita harus overcome. Kita harus menangkan itu karena Tuhan bilang saya sudah overcome the world. Jangan disembunyikan, harus dimenangkan dan dibereskan. Sebelum Daniel 12 ayat 1. Semangat berjuang saudara-saudaraku untuk work out your own salvation with fear and trembling. Kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan sudah janji, Tuhan akan lakukan bagiannya. Terima kasih sudah mendengarkan Summary Daily Bible School kali ini. Kita bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.